Welcome back to my channel, yuk kita watching. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel ini ya, yaitu yuk kita watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki, klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa banget, silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Gimana nih liburan kalian setelah lebaran kemarin? Apa kalian keluar kota untuk mencari pantai? Atau kalian ke kota sendiri untuk mencari tempat-tempat, ya ada pantainya? Atau mungkin kalian liburan ke mall? Atau mungkin kalian camping di hutan, ke gunung, air terjun? Atau bahkan ke tempat-tempat yang ada wahananya nih. Karena kali ini, yuk kita watching akan membahas wahana-wahana yang ada di Indonesia yang pernah membawa malapetaka. Dan nanti juga ada salah satu berita paling update yang ada di kota Yuki, yaitu di Surabaya. Jadi tetap stay tune, inilah dia, yuk kita watching. Kota-kota besar sekarang tuh kayak makin berlomba-lomba untuk membangun sebuah tempat-tempat wisata, kayak contohnya wahana atau tempat-tempat yang bisa dibuat orang berlibur, pergi ke sana untuk refreshing, cuci otak, healing, dan sebagainya. Tapi apa jadinya kalau wahana-wahana yang mereka bikin atau mereka bangun itu malah membawa malapetaka untuk para pengunjungnya? Di mana saja itu? Langsung saja kita ke wahana yang pertama. Yang pertama ini datang dari Bekasi pada tanggal 29 Juni di tahun 2017 lalu. Seorang wisatawan asal Bekasi, Bong Juhan, yang berusia 52 tahun tewas di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan, Jakarta setelah mendadak jatuh tak sadarkan diri saat bermain wahana air di area Jembatan Cinta pada hari Kamis 29 Juni di tahun 2017 kemarin. Kepala Subbagian Humas Polres Kepulauan Seribu, Ibtu Ferry Budiharso, mengatakan bahwa berdasarkan hasil wawancara terhadap istri korban, wisatawan yang lahir di Singkawang itu memang memiliki riwayat penyakit. Bahwa memang korban memiliki riwayat penyakit darah tinggi dan kolesterol. Pihak keluarga mengikhlaskan terjadinya musibah dan tidak menuntut pihak pengelola permainan water sport maupun agen travel, kata Ferry dalam keterangan tertulisnya pada hari Jumat 30 Juni 2017. Ferry menjelaskan kejadian berawal saat korban bersama dengan 5 anggota keluarganya sedang snorkeling di Pulau Tidung pada sekitar pukul 2 siang. Kemudian pada pukul 3 sore, korban melanjutkan kegiatan dengan keluarganya di sekitar Jembatan Cinta untuk bermain wahana air. Setelah itu, pada pukul 15.30, korban bersama keluarganya bermain wahana air sejenis sofa boot. Karena senang, korban dan keluarganya mencoba wahana permainan yang lainnya. Rombongan tersebut kembali naik water sport lainnya, yaitu banana boat, namun tidak dijatuhkan ke laut. Setelah itu, korban kembali ingin bermain water sport lainnya lagi, yaitu donut boat, kata Ferry. Namun, ketika menaiki donut boat, korban tiba-tiba jatuh dalam posisi tengkurap dan langsung tidak sadarkan diri. Saat itu, pihak pengelola wahana dan keluarga, kata Ferry, langsung membawa korban ke pinggiran pantai. Di pinggir pantai ini, korban pertolongan pertama dengan cara memompa dada dan juga memberi nafas buatan. Korban sempat muntah saat dipompa dada dan diberi nafas buatan oleh keluarganya. Korban tetap tidak sadarkan diri, katanya. Karena korban tetap tidak sadarkan diri, keluarga dan pihak pengelola wahana air membawanya ke puskesmas. Namun korban dinyatakan meninggal dunia pada saat di perjalanan, saat diperiksa di puskesmas terdekat. Jenazah korban dipulangkan semalam dibawa ke Jakarta tujuan Kali Adem menggunakan kapal motor Jaguar Express, kata Ferry. Apakah kalian pernah ke wahana tersebut? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Selanjutnya datang dari Lombok pada tanggal 6 Januari tahun 2021, jadi tahun kemarin. 2 bocah ditemukan tewas tenggelam di wahana pemandian waterpark Kafles di daerah Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, atau biasa disingkat NTB. Peristiwa ini terjadi pada saat siang hari. Kedua korban masing-masing berinisial FR 4 tahun dan ZD 5 tahun. Keduanya ditemukan tewas tenggelam hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 13.40 WITA.
Kedua korban yang masih bocah ini masih ada hubungan keluarga. Itu ponakan dan paman ditemukan sudah meninggal dunia. Korban datang berlibur bersama dengan keluarganya, tapi kedua orang tua korban tidak ikut. Korban ditemani oleh pamannya dan juga rombongan datang ke Waterpark Kafles. Ungkap Kapolresta Mataram Kombes Heri Wahyudi ketika meninjau ke lokasi kejadian. Dikatakannya, rombongan menyadari keberadaan kedua korban ketika memasuki waktu duhur. Rombongan beristirahat untuk makan siang dan juga sholat. Tetapi kedua korban tidak ikut istirahat. Korban ini terbawa putaran arus di kolam, padahal itu tidak dalam kurang 1 meter. Tetapi terbawa arus yang sangat cukup deras. Satunya ditemukan tenggelam dan satunya sudah mengapung bebernya. Keluarga kemudian membawa kedua korban ke puskesmas, tapi nyawa korban tidak tertolong. Kedua bocah malang itu dinyatakan meninggal dunia atas kejadian tersebut. Dan untuk pemeriksaan lebih lanjut, polisi memutuskan menutup Waterpark Kafles Gunung Sari dengan memasang garis polisi. Penutupan dilakukan selama proses penyelidikan. TKP kita tutup dulu selama proses penyelidikan. Ini korbannya meninggal dunia, tegasnya. Namun untuk saat ini yang kalian tinggal di Lombok, apakah wahana tersebut sudah dibuka kembali? Kalian tuliskan di kolom komentar. Next. Selanjutnya datang dari kota Yuki, yaitu di Surabaya, pada tanggal 7 Mei 2022, jadi baru Sabtu kemarin. Sebanyak 16 orang menjadi korban ambrolnya perosotan wahana kolam renang di Kenjeran Park atau mereka biasa menyebutnya Ken Park Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu tanggal 7 Mei 2022 siang. Dari data petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surabaya, tercatat ada 16 korban dari musibah tersebut dan sebagian besar adalah anak-anak. Kepala BPBD Kota Surabaya Ridwan Mubarun menyebutkan bahwa kejadian itu terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dirinya langsung menerima laporan dari warga sekitar pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Betul, itu kejadiannya hari ini. Kejadiannya sekitar pukul 1:30 siang, lokasi Jalan Kenjeran, Waterpark Kenjeran Baru, ucap Ridwan. Dari hasil pendalamannya, Ridwan mengatakan kronologi kejadian peristiwa bermula saat para pengunjung menggunakan fasilitas seluncuran atau perosotan tersebut. Keterangan daripada petugas keamanan bahwasanya untuk kejadian terjadi ketika sebagian sambungan perosotan air tersebut tiba-tiba ambrol jatuh ke bawah pada saat banyaknya pengunjung yang bermain di wahana tersebut, kata Ridwan. Alhasil saat ambrolnya sekitar belasan pengunjung berjatuhan dari perosotan dengan ketinggian 10 meter. Wow, kami menduga penyebab ambrol sambungan perosotan tersebut dikarenakan lapuk dimakan usia, cetus dia. Yang terpenting saat ini, lanjut Ridwan, semua korban sudah tertangani oleh tim medis. Bahkan tiap-tiap korban langsung mendapatkan pendampingan secara intens dari tim medis. Keseluruhan korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Suwandi dan Rumah Sakit Sutomo. Kini, TKP langsung dilakukan penutupan, khususnya area wahana Air Ken Park untuk keperluan olah TKP dari pihak kepolisian, ucap dia. Dari 16 korban, saat ini semua pihak keluarga telah mendampingi langsung di setiap rumah sakit yang menjadi tempat penanganannya. 8 orang ada di Rumah Sakit Suwandi, 8 orang ada di RS Sutomo, pungkas dia. Jadi ini emang bener-bener kayak kaget banget di grup-grup WhatsApp kemarin tuh rame dengan video ini. Jadi kalau kalian udah nonton videonya, tadi juga udah Yuki cantumkan kan videonya. Gimana menurut kalian, ngeri nggak sih? Walaupun emang nggak ada yang meninggal ya, syukurnya seperti itu. Jadi mereka masih luka-luka gitu. Apakah dari kalian pribadi pernah mengalami pengalaman seperti ini di tempat wahana-wahana atau tempat wisata lainnya? Kalian bisa ceritakan di kolom komentar agar kita semua bisa berhati-hati dimanapun kita berada. Namun menurut Yuki, untuk kasus perosotan yang ada di Ken Park ini, alangkah baiknya karena memang udah termakan usia juga ya. Jadi kayak kalau memang udah cukup rame yang masih naik perosotan tersebut, kayak misal berjarak 5 meter terus ada yang turun lagi, terus selang berapa detik ada yang turun lagi, itu mending kita nunggu agak lamaan gitu nggak sih, biar nggak terlalu berat gitu loh perosotannya.
Kalau menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar. Itulah dia wahana-wahana yang membawa malapetaka kepada para pengunjungnya. Menurut kalian dari 3 kasus tersebut, kasus mana yang paling mengerikan? Kalian tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin ada kasus lain dari tempat yang belum Yuki bahas di video kali ini, kalian juga bisa tambahkan di kolom komentar. Atau mungkin kalian punya saran lainnya, kalian bisa tuliskan di email yukita.request@gmail.com untuk kita bahas di next video. Di sini Yuki tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri, see you next video.